selamat datang di video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi dan kegunaannya dalam transaksi perusahaan. Setelah kalian selesai menonton video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi persamaan dasar akuntansi, mengidentifikasi komponen-komponen persamaan akuntansi dari aset, utang, modal, pendapatan, dan beban, menyebutkan bentuk-bentuk persamaan akuntansi, menjelaskan fungsi dan kegunaan persamaan dalam transaksi perusahaan, dan menganalisis bagaimana suatu transaksi mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Untuk memudahkan pemahaman, berikut peta konsep materi yang akan kita bahas. Pertama, definisi persamaan dasar akuntansi. Kedua, komponen-komponen dari aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ketiga, bentuk-bentuk persamaan dari yang sederhana ke yang lebih lengkap. Keempat, fungsi dan kegunaan persamaan dalam transaksi. Dan yang kelima, transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan hubungan antara tiga komponen utama, yaitu aset, utang, dan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Pencatatan transaksi suatu usaha selalu berdasar pada konsep ini agar kita dapat melihat bagaimana transaksi mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Persamaan ini memastikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan sama dengan jumlah utang ditambah ekuitas milik pemilik. Sekarang mari kita lihat lebih detail dari setiap komponen. Yang pertama adalah aset. Aset adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa depan seperti kas, persediaan, peralatan, dan gedung. Secara umum, aset dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada aset lancar atau current asset yang merupakan aset perusahaan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dan umumnya digunakan kurang dari 1 tahun seperti kas, piutang, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Yang kedua ada investasi jangka panjang atau long term investment yang merupakan investasi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ketiga itu ada aset tetap atau fixed asset yang merupakan aset dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun seperti kendaraan, gedung, mesin, dan peralatan. Yang keempat ada aset tidak berwujud atau intangible asset yang merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi seperti hak cipta, hak paten maupun goodwill. Yang terakhir ada aset lainnya atau other asset. Contohnya gedung yang masih dalam proses pembangunan atau aset yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya ada utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, misalnya utang usaha, utang gaji, atau pinjaman jangka panjang. Nah, utang ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu utang lancar atau current liabilities yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya dibayar menggunakan aset lancar, seperti utang usaha, utang gaji, dan utang bunga. Serta ada juga utang jangka panjang atau long term liabilities yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti pinjaman bank. Kemudian ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Pada usaha perseorangan ada modal pemilik dan hasil usaha, dan pada perusahaan ada modal saham, laba ditahan, dan pref. Nah, ada beberapa elemen yang terdapat dalam komponen modal ini, yaitu yang pertama ada modal, yang biasanya berasal dari pemilik yang digunakan sebagai modal awal dalam suatu usaha. Kemudian pref. Pref adalah pengambilan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi pemilik. Kemudian ada saham, yaitu bukti kepemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Kemudian ada dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Dan terakhir ada laba ditahan, yaitu sisa bersih keuntungan perusahaan setelah dikurangi dengan dividen yang kemudian disimpan untuk ekspansi bisnis, membayar utang, atau modal kerja. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah pemasukan perusahaan dari penjualan barang atau jasa maupun dari kegiatan luar usaha. Pendapatan dibagi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu pendapatan usaha yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, serta pendapatan di luar usaha, misalnya pendapatan bunga bank atau hasil investasi. Yang terakhir ada beban. Beban adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, misalnya biaya listrik, sewa, gaji, dan beban di luar usaha. Beban juga dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada beban usaha yang muncul dari kegiatan utama perusahaan yang dapat berupa beban gaji karyawan atau beban listrik, air, dan telepon. Kemudian ada beban di luar usaha, contohnya beban bunga pinjaman.
Dan ada beban lain-lain, yaitu beban yang tidak termasuk dalam kegiatan utama perusahaan maupun di luar kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, kerugian karena bencana alam atau adanya kehilangan aset. Ada hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu pendapatan itu menambah modal, sedangkan beban itu mengurangi modal. Persamaan akuntansi bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk sederhana berupa harta sama dengan modal. Harta atau aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha. Salah satu sumber harta ini adalah pembiayaan dari pemilik atau penanaman modal oleh pemilik. Oleh karena itu, harta harus selalu seimbang dengan modal. Kedua, bentuk dasar umum berupa harta sama dengan utang tambah modal. Selain dari modal pemilik, pembiayaan perusahaan juga bisa berasal dari kreditur yang berupa utang, sehingga kedua sumber pembiayaan ini harus selalu seimbang dengan nilai harta perusahaan. Yang ketiga, ada bentuk lengkap berupa harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurang beban. Pada dasarnya, pendapatan akan menambah modal dan beban akan mengurangi modal. Bentuk lengkap ini penting untuk mencatat aktivitas operasional perusahaan secara lebih rinci. Kemudian fungsi. Persamaan dasar akuntansi punya fungsi penting dalam perusahaan, antara lain yang pertama sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan karena setiap transaksi dicatat berdasarkan pengaruhnya terhadap aset, utang, dan modal. Kedua, menjaga keseimbangan posisi keuangan karena persamaan memastikan bahwa sumber daya atau aset tetap sama dengan sumber pembiayaannya atau utang dan ekuitas. Yang ketiga, sebagai alat analisis perubahan posisi keuangan karena melalui persamaan dasar akuntansi ini kita dapat melihat bagaimana transaksi mempengaruhi aset, utang, dan modal perusahaan. Kemudian ada dua jenis transaksi yang harus kita pahami. Yang pertama, transaksi eksternal yang melibatkan pihak luar seperti pembelian barang dari supplier, penjualan ke pelanggan, dan pembayaran utang. Kemudian ada transaksi internal yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya pemakaian perlengkapan, penyusutan aset, dan pengambilan pribadi atau prive. Baiklah semuanya, mari kita rangkum materi hari ini. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara aset, utang, dan ekuitas. Kemudian komponen tambahan seperti pendapatan dan beban itu diperhitungkan untuk bentuk yang lebih lengkap. Kemudian fungsi persamaan adalah sebagai dasar pencatatan, menjaga keseimbangan, dan alat analisis keuangan. Dan transaksi perusahaan itu bisa eksternal maupun internal dan harus selalu menjaga agar persamaan dasar tetap seimbang. Dengan memahami ini, kalian dapat lebih mudah menganalisis bagaimana transaksi mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, itu dia penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga kamu jadi lebih paham cara kerja keseimbangan dalam akuntansi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.